Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat berjumpa dengan saya Ki Onggo Kusumo di channel Ngamati Roso. Pada kesempatan ini saya akan membahas hitungan hari lan pasaran untuk mulai bikin rumah atau renovasi rumah. Pesan leluhur saya, kalau yang mulai bikin rumah atau rumah baru jangan pakai kayu bekas, pakai kayu baru semua. Dalam arti kayu baru semua itu kayu yang belum pernah dipakai untuk rumah, biarpun kayunya sudah lama tapi belum dipakai, itu namanya kayu baru semua. Jangan sampai dioplos atau kalau kurang ditambah kayu bekas orang lain. Kalau ditambah kayu bekas rumah orang lain, namanya disebut rumah Satrio Wirang. Kalau kayu baru semua disebut Satrio Dandan. Kalau renovasi rumah, kayu bekasnya tadinya boleh. Yang penting jangan ditambah kayu bekas rumah orang lain. Kalau kurang ditambah kayu baru aja, jangan kayu bekas rumah orang lain. Ntar kalau ditambah kayu bekas rumah orang lain, itu disebut Satrio Wirang. Kalau ditambah kayu baru itu disebut rumah Satrio Dandan. Kalau umpama sudah terbeli kayu bekas rumah orang lain, itu untuk jendela, untuk pintu, kusen nggak apa-apa. Yang penting jangan buat balungan atau kayu pokok. Kalau untuk reng boleh, usuk boleh. Tambahan pesanan dari leluhur saya atau sesepuh saya itu, kalau mau bikin rumah jangan bikin pondasi dulu terus ditinggal tahun depan lanjutannya, jangan. Itu rata-rata kalau sudah dibikin pondasi, umpama pondasi tahun sekarang lanjutannya tahun besok, itu biasanya enggak kelaksanaan tahun besok, bahkan besoknya lagi, lama enggak akan kejadian dibikin rumah. Biasanya kejadiannya malah dijual tanahnya. Yang kedua, kalau mau umpul-umpul, istilahnya umpama beli batu dulu, bata dulu, boleh. Yang penting jangan nyimpen beli genteng. Kalau beli genteng udah disimpan, itu rancangannya umpama tahun depan, itu biasanya meleset sampai tahun depannya lagi. Kembali lagi ke awal, kalau rumah Satrio Dandan jatuh pada Satrio Dandan, itu dihuni insya Allah adem ayam, tentram, rezeki insya Allah banyak. Tapi kalau yang disebut rumah Satrio Wirang, biasanya dihuni itu kurang tentram, ada aja masalah. Bahkan kadang-kadang
ada uang yang keluar tanpa diduga. Mari kita mulai intinya. Bumi jalma wono kapetak. Bumi artinya siapa saja orang hidup di bumi itu siapa saja hidup di bumi yang nggak petah, nggak ada yang betah semua. Makanya kalau hitungan bikin rumah itu dijatuhin pada bumi. Yang kedua, jalmo. Jalmo itu artinya orang. Kalau umpama rumahnya udah jadi, itu biasanya sering kemalingan. Wono artinya alas atau hutan. Biasanya kalau sudah jadi rumah kelihatannya sepi. Takutnya kalau umpama sepi, penghuninya lama-lama nggak betah. Kapetak artinya kurang dari 1 tahun ditinggal pergi. Perginya nggak tahu, tapi orang sesepuh kita membahas banyak perginya. Ada yang pergi nggak betah, ada yang pergi perselisihan sama tetangga, takutnya pergi ke makom alias tahu sendiri dah. Mari kita mulai intinya. Minggu 5 pon 7, Minggu 5 pon 7 12. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak 8. Bumi jalma wono kapetak 12. Kapetak. Kedua, minggu wage minggu 5, wage 4, 9. 1. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak 8, 9 bumi. Ketiga, minggu kliwon minggu 5, kliwon 8, 13. 1. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak 12, 13 bumi. Keempat, minggu legi minggu 5, legi 5, 10. 10. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma. Kelima, minggu paing minggu 5, paing 9, 14. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak. Bumi jalma wono kapetak 12, 13, 14 jalma. Di hari Minggu lan pasarannya yang bagus ada 2, minggu wage lan minggu kliwon. Jadi kalau milih yang bagus itu jatuh pada bumi. Yang dimaksud hitungan ini jatuh bumi itu untuk mulai gali pondasi. Jangan mulai kerja, jangan. Gali pondasi. Kalau yang rehab itu umpama enggak gali pondasi ya dimulai hari yang bagus. Tapi kalau yang rehab terus gali pondasi pas hari pilihannya untuk gali pondasi. Kalau yang kerakit atau coran itu enggak usah pakai hitungan ini. Yang pakai hitungan ini adalah gali pondasi. Kalau orang yang
menengah ke bawah itu lebih baik hati-hati. Kalau enggak hati-hati, kalau kejadian apa-apa, sengsara sendiri. Yang penting tidak melanggar syariat Islam. Insya Allah ini tidak melanggar syariat Islam. Karena ini ngambilnya dari umum, dari harilan pasaran. Saya ilmu ini gali ilmu ini dari umur belasan tahun sampai sekarang kita mulai buka YouTube ini karena saya sudah cukup umur, saya sudah punya cucu. Tadinya diajak untuk bikin YouTube begini, saya belum mau. Setelah kita punya cucu, kita baru mau. Jadi kita itu bikin YouTube bukan asal-asalan. Kalau bikin YouTube asal-asalan, kata-kata yang tidak benar terus diikutin oleh penonton, itu numpuk dosa. Lama-lama kalau YouTube-nya masih berdiri terus sampai kiamat, terus orangnya tuh semakin lama semakin tua, terus YouTube-nya masih berdiri, terus dianya udah tua mati, terus YouTube-nya itu bohong, berarti di alam kubur bukannya nambah keringanan siksa kubur, tapi nambah siksa, karena di YouTube nambah ditonton orang banyak. Demikian pembahasan kali ini tentang menghitung harilan pasaran untuk mulai bikin rumah atau renovasi. Semoga bermanfaat kepada saudara semua, dan jangan lupa subscribe, tonton untuk semangat kita membagikan ilmu kepada panjenengan sedaya, pada saudara-saudara kita semuanya. Like dan komen. Terima kasih. Sebelum kita tutup, yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.